Seluruh rekan-rekan guru, bapak kepala sekolah yang boleh memberikan waktu juga untuk bisa hadir bersama-sama secara khusus dalam hal berkaitan dengan pemetaan aset sekolah. Dan ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan berkaitan dengan pemetaan aset yang sudah dilakukan bersama. Yang tadi saya sampaikan sebenarnya sudah ada di sekolah, mungkin kita saja yang tidak sadar aset-aset apa saja yang sebenarnya bisa kita manfaatkan di sekolah. Nah, jadi sebelumnya sebagai pengantar saya mau sampaikan bahwa dalam pendekatan pengelolaan sekolah, nah itu sebenarnya ada dua pendekatan yang seringkali orang gunakan gitu. Yang pertama itu pendekatan berbasis masalah, yang kedua itu adalah pendekatan berbasis aset. Nah, yang selama ini seringkali banyak dijumpai itu adalah pendekatan berbasis masalah. Jadi sebagai contoh, misalnya kita nih mau mengadakan senam bersama misalnya. Tapi mungkin kita terkendala, misalnya soundnya nggak ada. Nah, itu seringkali membuat kita tidak jadi melaksanakan tersebut. Padahal masih bisa diupayakan gitu, kalau kita bisa memberdayakan aset itu sendiri. Jadi saya mau sampaikan ini dulu. Berkaitan dengan pemetaan aset ini dalam pengelolaan sumber daya itu ada 7 sebenarnya. Yang pertama itu adalah modal manusia itu sendiri. Nah, saya sudah lakukan pemetaan aset ini, khususnya modal manusia ini. Sebenarnya kita memiliki kepala sekolah, Pak Aja sendiri, yang berpendidikan strata 2, punya pengalaman dalam mengelola organisasi, bahkan hubungan juga dengan pihak-pihak luar yang terkait itu sungguh luar biasa. Nah, terbukti ya sampai hari ini sekolah kita ya ada sebagai bisa kita lihat saat ini seperti apa gitu. Nah, kemudian guru-gurunya kemarin saya juga sudah hitung, ada kalau di guru kemarin itu ada 4 ya Bu Is ya, Bu Is sama 5 dengan Pak Ajeh yang sudah bersertifikasi. Dari kemarin saya hitungnya dari 12 guru. Artinya kurang lebih ada 40% lah kita yang sudah bersertifikasi. Kemudian selain itu juga, kalau kualifikasi pendidikan semuanya udah strata 1. Nah, itu aset Pak sebenarnya. Ini aset. Nah, kemudian murid kita juga latar belakangnya, sosialnya, budayanya, agamanya juga beraneka ragam. Nah, sebenarnya itu aset juga. Nah, kemudian komite dan juga orang tua wali murid. Nah, saya lihat komite kita itu begitu luar biasa mendukung kita selama ini. Nah, ini juga merupakan aset berharga dari aset modal atau aset modal manusia. Nah, pengawas sekolah juga yang juga ya saya rasa Pak Tomo juga luar biasa. Ya seringkali ke tempat kita memberikan arahan dan sebagainya, itu juga merupakan hal yang luar biasa. Nah, itu yang nanti akan kita manfaatkan bersama ya di dalam berbagai program-program kita yang berdampak kepada murid. Nah, kemudian yang kedua itu aset modal sosial. Nah, kita juga udah punya aturan semacam tata tertib sekolah juga kan, kode etik guru yang walaupun sebenarnya nggak kita pajangkan di depan, tapi ada, kalau tata tertib ada ya di depan. Kemudian dukungan masyarakat, komunitas praktisi yang seperti kita lakukan hari ini, ya kelompok KKG. Nah, kalau dulu kita antar gugus, sekarang di sekolah masing-masing. Nah, ini komunitas-komunitas seperti ini yang bisa kita berdayakan sebagai aset kita untuk mengembangkan sekolah ini. Nah, kemudian satu lagi keuntungan kita, satu aset yang mungkin tidak dimiliki tempat lain, itu lingkungan kita itu berada di lingkungan perusahaan. Nah, ya modal ini sebenarnya bisa kita manfaatkan dan memang pada kenyataannya itu memang sangat membantu kita, gitu kan? Selama ini contohnya kayak kita penataan halaman kemarin, nah, itu juga sudah dibantu. Makanya saya sampaikan sebenarnya barang ini sudah ada, cuman kita kadang tidak sadar bahwa itu aset sebenarnya bisa diberdayakan. Pihak puskesmas juga. Nah, kemarin kita juga sering mengadakan kerjasama gitu kan. Nah, misalnya vaksin atau imunisasi gitu ya untuk anak-anak. Koramil, kemarin juga udah ada ke tempat kita. Itu yang saya ingat. Termasuk pembuatan tempat sampah, penampungan sampah itu kan bantuan dari Koramil. Nah, Polsek, Polres juga seringkali beberapa kali datang ke tempat kita ini mengadakan keperluan dan sebagainya. Nah, itu aset yang kedua. Kemudian yang ketiga itu aset modal fisik. Kalau kemarin kita hanya memiliki beberapa
apa namanya ruang belajar. Nah sekarang ya puji Tuhan udah ada 5 ruang belajar yang bisa kita manfaatkan. Dan termasuk lab yang bisa kita manfaatkan juga ya, ada kantor basic di sekolah kan lain Bu. Dan lainnya itu bisa mendukung juga modal fisik ini, semacam tempat cuci tangan misalnya. Kita mau mengadakan program Jumat bersih gitu kan, salah satunya kebersihan diri anak. Nah itu bisa kita manfaatkan, di mana melatih anak cuci tangan yang benar dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan. Infrastruktur lain, sapras gitu kayak pom air, kipas angin, laptop dan sebagainya. Nah seperti ini, printer, segala proyektor, ada listrik, jaringan kita juga aksesnya, internetnya juga mudah. Ini juga aset yang bisa kita manfaatkan, termasuk dalam pengembangan pembelajaran. Nah, kemudian halaman sekolah kita juga cukup luas, berada juga di sekitar jalan ini juga aksesnya sangat mudah. Itu berkaitan dengan aset modal fisik. Nah, kemudian yang keempat itu aset modal lingkungan. Nah, lingkungan kita ini sangat strategis. Jadi akses menuju ke sekolah itu sangat mudah dijangkau oleh orang. Nah, ini salah satu kenapa sekolah kita saya rasa cepat berkembang. Ya, cepat berkembang sementara waktunya nggak terlalu lama sebenarnya. Baru berapa tahun sekolah ini berdiri tapi cepat berkembang. Itu salah satunya dari itu. Asetnya ini yang menguntungkan kita. Nah, kemudian dekat juga dengan fasilitas kesehatan, tempat ibadah dan sebagainya. Kalau tempat kesehatan kan tidak jauh dari rumah sakit, dari puskesmas, daya jangkaunya juga tidak terlalu jauh. Nah, ada sentra industri juga, kayak perusahaan, pabrik dan sebagainya gitu kan. Nah, sungai kalau sebenarnya bisa mau dimanfaatkan untuk olahraga mungkin bisa, atau paling tidak kalau mau gunakan untuk latihan renang misalnya, kan kita bisa memanfaatkan ke kolam renang yang tidak terlalu jauh dari kita, jadi sekitar hitungan kilometer. Lahan sekolah yang luas, pasar juga ada. Nah ini saya pikir ini bisa dimanfaatkan. Misalnya pembelajaran berkaitan dengan pasar. Bisa aja sekali-sekali kita ajak anak-anak kita ke pasar sayur sana, di mana di sana ada penjual, ada pembeli, ada uang di sana, gitu kan? Ada barang yang dibeli. Nah itu sebenarnya pembelajaran bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian hutan, lahan perkebunan. Nah, saya sampaikan kemarin, kayak perkebunan kelapa sawit. Nah, kita bisa manfaatkan itu untuk sumber belajar dan juga penunjang sarana belajar. Itu aset yang keempat. Kemudian aset yang kelima itu aset modal atau finansial. Nah, bos reguler kita dapat dari pemerintah. Kemudian beberapa anak kita juga mendapat bantuan PIP. Ini juga merupakan aset modal. Nanti bisa gimana caranya kita menyusun RKAS itu ya di awal tahun ajaran untuk bisa diarahkan, direncanakan sebaik-baiknya untuk pengembangan sekolah. Saya rasa ini tinggal kita setting, kita atur gitu. Seperti apa sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik. Terus yang keenam, modal politik. Nah, ini kerjasama juga dengan pemerintah desa, ya. Nah, itu juga bisa kita manfaatkan. Dan desa, saya rasa kalau memang bisa dikomunikasikan dan kita butuh bantuan, saya rasa bisa. Misalnya ada kegiatan, tenda di desa ada, itu juga kita bisa manfaatkan kan, sarana-sarana yang ada di desa. Alat musik juga ya, Pak Jaya ada di sana juga kan, itu juga bisa kita manfaatkan bersama. Kemudian dengan pemerintahan kecamatan juga ya, itu seringkali kita melakukan kerjasama itu. Bahkan kalau memang memungkinkan ada kenalan anggota DPRD dan sebagainya gitu kan. Nah, itu termasuk aset politik sebenarnya. Ya bisa kita manfaatkan, termasuknya gimana caranya. Nah, misalnya kita mendatangkan bantuan meminta bantuan untuk penataan lingkungan. Walaupun tidak instan gitu, tapi masih bisa kita berdayakan, kita manfaatkan. Nah, kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan aset modal agama dan budaya. Nah, kita ini memang di Batu Buil ini saya lihat kita beraneka ragam suku agama gitu. Nah, jadi ini sebenarnya aset ini bisa dimanfaatkan. Lingkungan kita adalah lingkungan yang religius. Kita hidup saling toleransi. Nah, ini aset ini sebenarnya. Nah, misalnya ada kegiatan ini acara keagamaan. Nah, misalnya Natal, yang Muslim bisa membantu. Nah, kegiatan pas perayaan hari besar agama Muslim misalnya, yang Kristen bisa bantu. Nah, ini bisa melatih anak-anak untuk membangun rasa toleransi dan lain sebagainya. Nah, saya rasa ini beberapa aset utama yang ada di sekolah
Dan ini sebenarnya memang ada di sekolah kita. Cuman seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kadang kita nggak sadar bahwa barang ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Nah, saya pikir mudah-mudahan hari ini yang saya sampaikan ini singkat, tapi bisa membuka kita bagaimana caranya nanti kita mengelola sumber daya yang ada. Jadi tujuannya itu kita bisa memanfaatkan aset yang ada untuk mengelola sumber daya yang ada di sekolah ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang berdampak kepada murid. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian berkaitan dengan ini, saya mau mengajak rekan-rekan tadi yang saya sampaikan di awal. Salah satunya kita ini mempersiapkan diri mengikuti kegiatan O2SN, ya. Termasuk di situ ada lomba seni dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu mungkin melihat gitu ya dari aset-aset yang ada tadi, kembali ke mulai dari yang pertama tadi, dari aset modal manusia berkaitan dengan kegiatan itu, terutama dalam kita mempersiapkan mengikuti kegiatan lomba tari, gitu ya, tari kreasi Pak, ya kalau nggak salah Pak. Nah, kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan ini? Nah, misalnya murid kita ya. Bapak Ibu mungkin melihat murid kita seperti apa ya? Kira-kira mereka punya apa gitu? Antusias atau lain sebagainya. Yang bisa dilihat semangat mereka semangat mereka di dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, kemarin kita udah coba di kegiatan ekstra ya. Di ekstra kita udah coba. Ini banyak ya. Yang meminati tari itu peminatnya banyak ya. Nah, itu salah satu aset yang bisa kita manfaatkan. Kadang kalau dulu kita biasanya melihat, aduh, ini nggak mau disuruh nih, banyak yang nolak. Tapi kenyataannya setelah kita coba gitu ya, rupanya mereka bisa gitu, mau, niatnya ada gitu. Itu kita berdayakan. Kemudian yang lainnya, nah termasuk Bapak Kepala Sekolah punya sanggar gitu kan. Nah, punya sanggar itu bisa dimanfaatkan dengan baik sebenarnya. Dia juga bisa ngelatih juga kan. Nah, sekarang juga aset lain yang bisa kita manfaatkan apa? Mahasiswa kan? Mahasiswa PPL yang berada di tempat kita ini, saya rasa ini bisa dimanfaatkan untuk melatih mereka. Dan ini sudah dicoba ya kemarinnya. Ini sudah bisa dicoba. Nah, kemudian orang tua gimana? Ada yang melarang, yang mendapat laporan? Enggak ada. Semuanya setuju gitu kan? Saya rasa semua program ini bisa dilaksanakan gitu. Kemudian bagaimana persiapan lain, misalnya dari segi pendanaan. Kira-kira ada enggak yang sudah memikirkan gimana gitu? Misalnya latihan, kan perlu nih, paling enggak air minum gitu kan? Apa yang bisa diberdayakan di sini? Kemarin kita ngeliat waktu kerja bakti ya, ada yang tidak ikut tapi menyumbang air, misalnya air minum, kan? Bahkan gula kopi gitu kan, untuk sekedar misalnya. Jadi bisa dimanfaatkan sebenarnya dari orang tuanya. Kemudian saya rasa kalau memang sudah ada anggarannya Pak ya, di bos juga bisa dialokasikan gitu kan untuk kegiatan kita nanti di O2SN itu pasti ya memang diizinkan gitu kan. Nah, itu yang bisa beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya aset-aset ini bisa dimanfaatkan gitu. Nah, termasuk di dalam bidang olahraga ya Pak Arwan ya. Nah, di bidang olahraga kita nggak punya lapangan kemarin. Saya lihat ini setelah lingkungan dirapikan, nah kemarin langsung ambil inisiatif gitu kan, membuat lapangan olahraga. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga. Nah, rupanya kerjasamanya luar biasa. Guru-guru juga memberikan waktu, murid juga bisa membantu juga kemarin kan. Ya Pak Arwan kerja sendiri kemarin. Ada. Nah, itu artinya semuanya bisa diberdayakan. Sekarang yang menjadi pemikiran kita sekarang, bolanya ya, bola volinya net sudah ada. Net punya net sekolah. Net sekolah poli belum. Tapi kemarin ada yang anak-anak bawa rupanya kan. Sebenarnya ini bisa sekali dimanfaatkan. Rupanya anak-anak juga punya bola, bisa juga dimanfaatkan pas ekstranya teman. Kebetulan saya datang ke sekolah juga. Oh, rupanya sebenarnya ini
modal utamanya mereka niatnya itu, motivasinya luar biasa. Nah, kemudian apa namanya, anak-anak juga bisa membawa sendiri alat olahraganya. Bulu tangkis juga ya parannya, bawa raket sendiri, bola sendiri gitu, walaupun bekas gitu. Tapi masih bisa tetap dimanfaatkan. Nah, intinya segala sesuatunya sebenarnya bisa kita manfaatkan. Jadi kita memulai sesuatu itu untuk mengelola sumber daya yang ada di sekolah ini, termasuk mengelola sebuah program. Ide dulu, Pak. Ide dulu, kemudian pasti kita bisa melihat peluang-peluangnya di situ. Hal-hal apa saja yang bisa dimanfaatkan. Nah, saya hanya ingin mengajak teman-teman berani saja. Jadi saya kebetulan sudah mendapatkan materi ini di Guru Penggerak. Jadi intinya teman-teman kedepannya berani mengeluarkan ide apa yang mau kita lakukan. Dan kita coba bicarakan bersama. Kira-kira aset-aset apa yang bisa kita manfaatkan di situ, yang bisa kita berdayakan. Masuk ke depan sebagai tindak lanjut berkaitan juga dengan program kita sudah berjalannya, yang kayak Sabtu religi, Jumat bersih. Nah, nanti coba kita kemas dengan baik. Apalagi ini mau akhir apa namanya tahun ini, ya perayaan yang paling mendekati adalah perayaan Natal ya. Nah, yang Kristen, Katolik juga ya. Nah, ini gimana cara kita ngemas nanti? Bu Sri mungkin mau itu ya, cuti ya. Nah, kawan-kawan yang ada, kita bukan berarti berhenti Bu cuti, Bu Sri cuti, terus kegiatannya juga cuti, kan nggak mungkin gitu kan. Nah, teman-teman kita masih mungkin bisa diberdayakan kan. Ada yang beberapa kayak Bu Den sudah terbiasa juga, guru agama juga kan. Bu Jean juga biasa ngelatih di sekolah minggu. Nah, yang Katolik ada Pak Yusnan. Nah, itu bisa kita, gimana nanti misalnya kita mau kelola apa? Natal bersama misalnya, walaupun tidak dilaksanakan di bulan Desember kan. Nah, ketika pas masuk, ya, sama-sama kita laksanakan kalau memang mau direncanakan dengan baik. Jadi itu beberapa contoh pengelolaan sekolah. Nanti ya secara apa namanya, ke dalamnya teknisnya apa yang mau kita buat, nanti kita di lain waktu kita bicarakan bersama-sama. Tidak perlu di tempat-tempat yang apa namanya resmi dan lain sebagainya. Apa yang dalam waktu khusus gitu, waktu formal gitu. Dalam apa kita ketika duduk aja bisa kita apa namanya bincang-bincang masalah ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman berkaitan dengan pengelolaan aset ini, ya dari pemetaan aset yang sudah dilakukan. Kira-kira ada hal yang ingin disampaikan, mau ditambah, ya mungkin ada yang kurang apa yang sudah dipetakan awal. Ada yang mau ditambah, silakan. Kalau Bapak kepala sekolah mau menyampaikan sesuatu. Baik, terima kasih. Dalam kegiatan ini, saya sebagai kepala sekolah memang sangat mendukung sekali kegiatan ini. Harapan saya mungkin bukan hanya paniko demo saja ya, yang bisa seperti ini. Kedepannya ini potensi sekolah kita di berbagai lini sudah mendukung ya. Saya lihat tidak ada yang tidak mendukung di sisi warganya, warga sekolah, warga masyarakat, terus dinas, pemerintah. Ya seperti ini kita memang tidak bisa spontan ya, seperti yang kita inginkan harus cepat ya, seperti maraton. Kita memang pelan tetapi pasti seperti ini. Kita lihat sendiri ya, ini juga tidak terlepas dari kerja keras kita semua ya, Dewan Guru yang bisa meyakinkan warga ya, bagaimana warga, orang tua percaya dititipkan anak di sini ya. Nah, kita lihat bukan hanya warga Batu Biru ya, bukan hanya dusun di sini, banyak dusun lain bisa nyekolahkan anak di sini. Dan itu tanpa disadari seperti yang Pak Depo bilang, itu aset juga, aset kepercayaan orang lain kepada kita. Nah ini harus dijaga. Pesan saya ke depan, siapapun nanti yang sebagai kepala sekolah, kalian memang peluang ya, berpeluang menjadi pemimpin ya, seperti Pak Niko ini berpeluang menjadi pemimpin. Jangan hanya kita melihat di aplikasi saja ya, terapkan begitu ya, terapkan, bagikan ilmu yang kita punya. Berarti kita tidak sendiri. Seandainya kalau kita berhadapan dengan masalah ya, kita tidak mampu sendiri, berarti teman-teman yang sudah kita kasih ilmu bisa menopang kita seperti ini kan.
Ini sangat baik sekali bagi teman-teman ya. Masih panjang ya, bukan hanya sampai di Paniko, masih panjang ya. Guru kelas, terutama guru kelas yang sudah sertifikasi ya, itu tidak menutup kemungkinan seperti ini ya. Karena semakin tahun modelnya semakin berubah, tidak mundur ya. Jadi tidak mundur, pemerintah tidak membuat programnya mundur, maju dan selalu baru. Nah ini persiapan kita mampu enggak ya, harus mampu. Nah, mungkin saya sebagai kepala sekolah memberikan apresiasi kepada Pak Eko yang betul-betul kerja keras ya. Yang pertama membina diri sendiri, setelah itu baru ke teman-teman. Seperti ini ya. Ini dampak dari seorang guru yang mau ya, yang mau. Tidak semua sekolah ya yang memiliki aset guru seperti kita. Kita dihitung jari kurang lebih 7 tahun ya, hitung normalnya mulai berdiri. Nah, kenapa 7 tahun? Dari 2012 ya, kita diresmikan menjadi 2015. Nah, sekarang 2022 kita sudah menambahkan beberapa guru juga. Nah, kita lihat potensi-potensi anak Bapak Tarun Silat, kita lihat kan. Nah, banyak mendapat prestasi ya, karena memang di mata orang sekilas memang tidak begitu penting ya. Nggak mungkin lah ya, sekolah yang baru muncul nggak mungkin. Nah, tapi kita sudah buktikan ini memang hasil kerja keras kita semua ya. Jadi harapan saya untuk teman-teman yang lain ya, jangan hanya melihat, mendengar, menonton, tetapi lakukanlah ya. Tidak ada orang marah yang kita mencoba ya, mencoba terus mencoba dan ingin bertemu. Jadi ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Terus semangat ya, jangan mundur walaupun kita mungkin usia sudah 40 ke atas, tetap semangat ya. Ini memang udah resiko kita menjadi pendidik ya. Menjadi pendidik ini adalah pilihan ya, bukan otomatis dicopot gitu. Kita yang mau, tapi kita yang harus yang bertanggung jawab dengan niat kita sendiri. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Motivasi yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah kepada kita bersama.